Pasti luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang saudagar, ada seorang musafir. Dalam perjalanan dagangnya ke padang gurun, dia menggunakan kendaraan yang luar biasa, yaitu adalah onta. Onta yang dipakai, saudaraku, saudara perlu tahu bahwa onta itu bisa berjalan tanpa berhenti 3 bulan dan 30 hari. Dia tidak usah berhenti, kenapa? Karena ada persediaan air di dalam tubuhnya. Ketika perjalanan musafir ini kurang lebih 1 minggu, saudaraku dikasihi Tuhan, musafir ini punya ide demikian. Saya akan berhenti dulu mendirikan tenda karena istirahat. Dia dirikan tenda di padang gurun. Karena begitu lelahnya yang luar biasa, saudagar atau musafir ini tertidur sedemikian rupa. Tapi ketika tertidur 2 jam, dia sedikit agak terganggu, seperti ada hembusan angin dekat tubuhnya. Begitu dia buka, saudaraku, matanya, apa yang terjadi? Ternyata kepala onta itu ada di dekat tubuh daripada musafir itu. Dan musafir itu bilang demikian, enggak apa-apa. Dia toh yang menolong saya selama perjalanan. Toh hanya kepalanya saja yang masuk. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dapat 2 jam berikutnya, dia sedikit terganggu, kenapa? Karena ada yang mendesak tubuhnya. Begitu dia buka mata, dia kaget. Ternyata yang masuk di tenda bukan hanya kepala daripada onta. Tetapi leher onta itu sudah masuk di tenda itu. Tapi musafir berkata, enggak apa-apa, hanya kepala dengan lehernya. Dapat 2 jam berikutnya, musafir terbangun kembali, dia menggigil sedemikian rupa. Kenapa? Karena padang gurun. Dia menggigil sedemikian rupa, begitu dia membuka matanya, ternyata dia ada di luar tenda. Karena yang di dalam tenda siapa? Ontanya tidur dalam tenda. Pak, Bu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bulan ini bulan keluarga. Anda datang ibadah ke tempat ini. Engkau biarkan luka sedikit tidak engkau bereskan. Suatu ketika luka itu akan menguasai hidup saudara. Kok enggak ada amin ya? Telat. Saudara, ada kebencian sama pasangan hidup, ada kekecewaan, ada kekhawatiran engkau biarkan. Engkau terus ibadah seolah-olah menyembah Tuhan luar biasa. Ketika itu engkau lakukan, suatu ketika kebencian itu akan menguasai hidup saudara. Amin. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Orang yang potensi menyakiti hati kita bukan orang lain, tapi orang yang paling dekat dengan kita. Ya, mana aminnya? Coba lihat pasangannya, benar juga ya. Halo, amin. Yang setuju tepuk tangan dulu, Tuhan, haleluya. Oh ya, istri yang sama memuji kita, tapi istri yang sama sering nyakiti hati kita. Betul? Suami yang sama kita puja-puja luar biasa, tapi suami yang sama perkataannya mengecewakan kita. Kita buka yuk 1 Timotius 5 ayat 8. Atau boleh PowerPoint-nya. Terus, coba lihat. 1 Timotius 5 ayat 8. Saya minta ampun ya Pak ya, khotbah saya pagi ini agak keras ya. Jadi kalau sudah tersinggung, saya udah minta ampun dari depan. Haleluya. Saya bacakan. Tetapi jika ada seseorang tidak apa? Memelihara sanak saudaranya. Apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari apa? Saudara ibadah ke tempat ini pagi ini menyembah luar biasa. Tadi Yosef pimpin pujian luar biasa. Bless the Lord. Kita puji Tuhan luar biasa, saudara melayani luar biasa. Tapi maaf, kalau hubunganmu dengan pasangan hidupmu, hubunganmu dengan keluargamu tidak baik, maafkan saya, pelayananmu, ibadahmu semuanya sia-sia. Amin. Haleluya. Betul? Saudara boleh dengan kemapanan, pencapaian, kesuksesan, berkat yang luar biasa. Tapi kalau engkau mendapati saudaramu keleleran, saudaramu tidak bisa makan, saudaramu tertolak orang lain dan saudara tidak peduli, maafkan saya, saudara murtad di hadapan Tuhan. Siapa yang punya adik di sini? Oh, yang punya kakak, yang punya istri, yang punya suami. Pernah disakiti hatinya enggak?
Pernah apa sering? Sering apa hobi? Betul? Pak, Bu, banyak orang drama dalam ibadah, seolah-olah hidup kita kudus, benar menyanyi, menangis demikian rupa. Bukan karena kita cinta Tuhan, tapi karena masalah yang kita tawarkan di hadapan Tuhan. Maafkan saya, banyak orang saudaraku, maaf, di tempat umum begitu banyak kelihatan ekspresi doanya luar biasa, tapi sesungguhnya hidupnya penuh dengan luka. Kan tadi saya bilang minta maaf, khotbah saya keras. Saudara jangan pelototin saya dong. Amin. Saudara di luar begitu manis, begitu luar dihormati luar biasa. Tapi maaf di rumah saudara tidak dianggap. Semua ibadahmu saya mau katakan sia-sia. Pelayan Tuhan juga begitu sama dengan yang bicara. Mungkin banyak orang menghormati kita, membungkuk badannya kepada kita. Tapi kalau di rumah ditolak, maaf, sama dengan saya murtad. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ih kok sunyi senyap ya. Amin, haleluya. Bilang kanan kirimu, berhenti tersinggung. Oh saya ajak saudara masuk surga? Betul? Saya ajar saudara masuk surga? Kita tidak hanya menerima berkat dan pemulihan. Nah masalahnya begini loh Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam sosiologi kehidupan, coba Anda lihat hari-hari ini begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak perceraian, begitu banyak kesulitan keuangan. Dan banyak pula di antara kegiatan seperti ini, gereja menawarkan demikian. Datang ke gerejaku, di gerejaku ada kesembuhan. Saya tidak anti kesembuhan, di mana ada Tuhan di situ pasti ada kesembuhan. Amin. Datang ke gerejaku ada mukjizat. Saya percaya kalau Allah ada mukjizat pasti terjadi. Saudara datang ke gerejaku, di gerejaku ada pelepasan resesi. Pertanyaannya adalah banyak gereja, banyak institusi keagamaan menawarkan Yesus jawaban duniawi. Saudara bilang amin atau tidak? Jangan amin. Karena solusi Tuhan bukan solusi duniawi. Betul? Coba saudara imagine, kalau ada orang yang sakit datang ke tempat ini, saudara doakan gak sembuh. Kalau dia kecewa bagaimana? Harusnya gereja menawarkan, harusnya institusi kegereja menawarkan, datang ke persekutuan ketika ada Allah hadir, semua masalahmu Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Amin. Saya enggak anti dengan spanduk datang, di sini ada kuasa pengusuran resesi, siapa kita? Kalau kepingin lepas resesi gampang kerja toh. Haleluya. Allah ada utang, enggak usah ditengking, bayar. Loh iya saking rohaninya kita, dalam namanya semua roh hutang, enggak ada roh hutang. Kalau ada hutang, mantap, haleluya, puji Tuhan. Betul? Kalau ada yang ngantuk, tengking. Roh ngantuk keluar, maaf saudaraku saya tidak sombong, maaf. Saya ini doktor teologi, tidak pernah saya temukan yang namanya roh ngantuk. Haleluya. Jadi bagaimana Pak kalau orang ngantuk? Jangan dulu tuding-tuding begini, hei keluar, keluar. Dia bilang siapa yang keluar? Kalau ada ngantuk gampang, pertama suruh tidur, kedua apa cuci muka, selesai kok. Haleluya. Konsep keluarga yang kuat, konsep pelayanan yang kuat harus dimulai dari rumah tangga. Rumah tanggamu kuat, gerejamu kuat. Rumah tanggamu kuat, kulmu kuat. Rumah tanggamu kuat, berkatmu berlimpah atas keluargamu. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Boleh klik PowerPoint-nya? Membangun keluarga yang kokoh yang pertama apa? Menjadi orang Kristen yang kuat, dewasa. Betul? Orang yang dewasa tidak gampang putus asa. Orang yang dewasa tidak gampang apa saudaraku? Menyerah. Orang yang dewasa tetap berjalan dinamis sekalipun masalah itu ada. Yang kedua, mewujudkan pernikahan yang stabil dan tangguh. Bukan karena ada uang keluarga harmonis, gak ada uang terus berantem, gak ada cerita itu. Istri saya bangga dengan istri saya, sekarang ada di Israel dia. Ketika saya kerja sekuler di Bali, saudaraku, saya diberkati. Istri saya sukacita. Luar biasa, wajar, wanita. Betul? Kalau ada wanita tidak matre, ada yang salah. Kok ada yang bilang amin? Kok sudah lihat saya begitu? Cewek mau nggak menikah dengan laki-laki ganteng tapi pengangguran? Mau nggak? Nggak mau lah. Betul?
Kalau matre itu normal dari sononya begitu kok. Sudah, makanya Pak kalau istrimu minta baju baru, enggak usah diomelin lah, belikan saja. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Tolong PowerPoint-nya. Saudara ini kasih Tuhan, tetapi ketika kami bergumul, kami masuk di Jakarta, 5,5 tahun makan pun sulit. Saya bangga sekali dengan istri saya, dia tetap berdoa luar biasa. Amin. Kalau hari ini dipulihkan kembali, wajar dong dia juga mengucap syukur. Jadi keluarga yang tangguh, pernikahan yang baik adalah keluarga yang stabil, bukan keluarga yang stagnan karena pergumulan. Baik atau tidak baik keadaannya, keluargamu harus tetap utuh dan kuat. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga, mengupayakan relasi yang sehat antara apa? Anggota keluarga. Kita tidak bisa menyebut keluarga ada yang warga negara kelas 1, ada warga negara yang kelas 2. Tidak boleh anak kita yang mirip dengan kita, pinter kita kasih privilege semuanya. Tetapi anak yang kurang pinter ya. Ini kayaknya bukan anak saya, itu bahaya. Ya, saya alami di keluarga saudaraku. Anak saya yang pertama itu pinter sekali, persis kayak papanya. Kok gak ada amin? Haleluya. Amin. Saudara lihat rambut saya udah mulai rontok ini. Ini salah sampo soalnya. Saudaraku, anak saya yang pertama pinter, makanya dia jadi dokter. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau pulang bawa rapot, Pak merahnya cuma 3. What? Merahnya cuma 3. Temanku 5 Pak. Oh puji Tuhan. Dia membandingkan dengan sesuatu yang buruk di bawahnya, haleluya. Tapi apakah dari mulut saya keluar perkataanku tuh? No. Anak saya yang kedua persis sekali kayak papanya juga. Haleluya. Tapi ketika kami bangun relasi yang baik, maafkan saya saudara yang dikasihi Tuhan, kutuk itu bisa diubah menjadi berkat. Segala masalah bisa dijadikan jalan keluar. Tangisanmu akan digantikan tarian ketika engkau kuat dalam relasi rumah tangga. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Yang keempat, membangun ikatan yang kokoh antara apa? Orang tua dan Pak, Bu, hari-hari ini saudaraku, keluarga mengalami degradasi kasih yang luar biasa. Anak diajak makan pegang HP kok. Betul enggak? Tapi jangan salah, istri diajak makan juga sibuk update status di WA group. Itu jadi masalah. Sehingga tidak terbangun ikatan yang kokoh antara orang tua dengan anak. Anak saya kalau saya panggil makan bareng-bareng, begitu taruh handphonenya nggak ditaruh, saya tidak akan mengambil apa-apa. Saya lihat dulu dia. Wibawa seorang ayah harus tetap ada dalam diri anak saya. Yang setuju katakan amin. Pak, Bu, suatu ketika anak saya pulang dari koas di Kerawang, tiba-tiba dia nangis. Anak saya semua perempuan, makanya saya paling ganteng di rumah. Puji Tuhan. Ya enggak ada lawan soalnya. Saudaraku, tiba-tiba anak saya tuh nangis. Saya pikir putus dengan pacarnya atau bagaimana. Saya tanya, kenapa nak? Dia nangis. Pak, 2 hari yang lalu saya diajak operasi sama 7 dokter spesialis. So what? Aku kan koas Pak, aku belum ngerti apa-apa. Ini kejadiannya 4 tahun yang lalu, saudara dikasihi Tuhan. Ketika perempuan yang didiagnosa penyakit tumor, saudaraku, begitu dibelek dia punya perut. Kaget dokter spesialisnya, kenapa? Ternyata kenyataannya 3 kali lebih hebat daripada diagnosa. Ini kan nggak bisa buka, nggak jadi tutup lagi kan nggak bisa. Anestesis saudaraku, itu mempersiapkan untuk bius selama 3 jam. Menurut dokter internisnya, ini kemungkinan minimal 5 jam. 7 dokter, 2 diantaranya adalah anak Tuhan. Dia lihat anak saya pakai baju kayak daster biru itu, baju operasi. Dia bilang begini, Dinda sini kamu. Anak saya namanya Dinda. Saya dengar kamu anaknya pendeta. Ya, so what? Ini urusannya urusan operasi. Ini kenyataannya begini. Kamu sekarang berdoa. Tuhan turut campur tangan. Saudaraku, saya bangun relasi dengan anak-anak, saya bilang begini. Jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri, apalagi orang tuamu. Kita semua enggak ada apa-apanya, hanya Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Amin. Amin. Saudara hebat, saudara luar biasa, tapi kalau tanpa Tuhan hidupmu nothing. Setuju saudaraku?
Saudaraku, dia di pojok, dia berdoa, dia nyanyi pujian. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Terus, di saat aku tak sanggup lagi. Terus, cukup. Di saat aku tak mampu, aku tidak bisa dengan knowledge dan kemampuanku. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan turut campur tangan. Amin. Anak saya menyanyi itu, saudaraku, anak saya berdoa. Operasi tidak berjalan 3 jam, tidak berjalan 6 jam. Tapi operasi berjalan 7 jam. Yang luar biasa, obat yang harusnya untuk 3 jam. Anestesi ditambahkan kembali, semuanya berjalan dengan baik. Dan ibu yang dioperasi itu sembuh dan luar biasa dipulihkan dengan cara Tuhan. Pak, Bu, gini loh maksud saya. Anda datang ke tempat ini mungkin keluargamu ada dalam keretakan. Anda datang ke tempat ini mungkin hubunganmu dengan anakmu tidak beres. Mungkin hubunganmu dengan orang tuamu, dengan mertuamu tidak beres. Saya mau katakan, datang kepada Tuhan, Tuhan punya jawaban, Tuhan punya jalan keluar, dan Tuhan punya kemampuan untuk memulihkan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Amin. Enggak model kita sekarang egoisme, enggak model kita menonjolkan kemampuan kita, enggak model lagi. Kita enggak bisa bilang begini, saya dari suku ini, istriku dari suku ini, enggak penting itu. Tuhan enggak ciptakan suku-suku yang aneh-aneh, tidak. Ketika saudara dipersatukan, berarti saudara harus menerima kelebihan dan kekurangan pasangan saudara masing-masing. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Klik. Mewujudkan keluarga yang kuat dan utuh, yang pertama, hubungan yang kuat dan penuh kasih. Kasih adalah pondasi bangunan keluarga. 1 Korintus 13 berkata demikian. Kasih itu apa? Sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu. Ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dari diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena apa? Kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pak, Bu, tidak jarang pasangan hidup kita kadang-kadang apa? Menyimpan kekurangan kita, kesalahan kita di masa lalu. Betul tidak? Betul tidak? Suatu ketika saudaraku, ada seorang jemaat datang kepada saya bilang begini, Pak, saya kecewa sekali dengan suami saya. Alasannya apa? Dia mengecewakan saya. Kapan kejadiannya? Ya mungkin dulu waktu si anak saya masih kecil. Anakmu umur berapa sekarang? 20 tahun. Come on. 20 tahun saudaraku. Saya tanya apa masalahnya? Dulu saya ingat sekali, saya minta uang tidak dikasih dan saya bilang begini, kamu kerja sana. Biar apa? Biar penghasilan keluarga kita menjadi baik. Hanya perkataan itu aku dipendam selama 20 tahun. Sadar atau tidak? Kita menyimpan kesalahan pasangan hidup kita tanpa berani mengatakan, aku mengampuni engkau. Coba lihat yang bawa suami istri. Saudara beres enggak hubungannya? Ya kok lihat saya, lihat suamimu. Amin. Amin. Saya panggil istri saya enggak lagi namanya. Saya tahu namanya dia Debbie. Saya enggak panggil dia ibu. Because I'm not married with my mom. Halo. Sorry, ini saya loh, saya dari ngurung saudara. Saya enggak panggil istri saya ibu. Bu, enggak, dia bukan ibu saya. Dia pacar saya yang sekarang istri saya. Amin. Dia, istri saya panggil saya juga begitu. Dia tidak bilang begini, Pak, enggak. Dia panggil saya honey, lovely, sayang, segala macam. Atau mungkin dia sudah lupa nama saya. Haleluya. Saya cuma punya konsep begini loh. Siapa lagi yang mengasihi istri saya lebih daripada siapapun. Kecuali saya sebagai suami. Saya ngamin mek siji, oh begini. Halo. Bu, kapan bilang I love you terakhir pada suami? Dulu waktu Ucok lahir, telat Bu, sekarang lakukan Bu. Pak bilang kapan begini sama istri, engkau adalah bidadari yang terbaik yang aku punya. Kapan bilang begitu Pak?
Dulu waktu baru nikah, bodinya masih kayak biola Spanyol, Pak. Sekarang udah kayak bass betot. Pak, Bu, baik, tidak baik keadaannya, pasanganmu itu yang terbaik. Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Amin. Istri saya dulu kayak biola Spanyol. Bodinya mantap sekali. Setelah punya anak 3, ya puji Tuhan. Kayak bass betot. Tapi itu yang terbaik buat saya. Kalau saya bangun pagi, saya lihat lemaknya di mana-mana. Puji Tuhan, haleluya. Itu bukti bahwa saya diberkati, haleluya. Ibu jangan melototin saya begitu, biasa aja. Tenang, itu istri saya kok, bukan. Haleluya, klik, ayo. Mewujudkan keluarga yang kuat dan utuh. Keluarga yang tangguh atau resilient. Tahan dan bangkit kembali dari apa? Masalah. Pak, Bu, masalah itu pasti ada. Pergumulan pasti ada. Tidak ada rumah tangga yang tahan badai. Tidak ada. Tetapi keluarga yang baik atau keluarga yang bangkit daripada ketika menghadapi masalah. Yang setuju katakan amin. Saya lanjutkan 2 Korintus 4 berkata demikian. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak apa? Menyimpan kesalahan orang lain. Saya lompat ke ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Klik, tolong. Ayat berikutnya udah hilang. Oke. Saya sampaikan ayat yang ke-7. Ia menutupi segala apa? Sesuatu. Pak, Bu, jemaat yang saya pimpin, selalu saya anjurkan demikian. Kalau ada kekurangan dalam keluargamu, jangan pernah orang lain tahu. Amin. Kalau engkau bergumul, engkau berantem, engkau berdebat dengan pasanganmu, jangan sampai lapor kepada mertuamu. Loh kok batuk? Amin. Saudara nggak bisa dikit-dikit lapor kepada mertua, lapor kepada, nggak bisa. Saudara berani mengambil keputusan untuk berumah tangga, itulah keluargamu. Haleluya. Kok gak ada amin? Kok ya abot meniki, amin. Tapi saya keluarga kaya Pak, pasangan saya pas-pasan, saya enggak peduli. Saya mengajarkan anak yang saya pimpin saudaraku, saya juga sudah punya mantu, saya bilang begini, jangan pernah berharap kepada warisan orang tua. Nah ini gak enak sedikit perkataan saya ini. Betul? Berkat, cari. Ingin hidup sukses, kerja keras. Amin. Orang tua pasti memberikan legasi kepada anaknya ketika sudah waktunya. Kalau anak hanya fokus pada warisan, itu nungguin orang tuanya mati. Betul tidak? Betul tidak? Ya, amin. Dan orang tua di gereja saya ajarkan demikian. Hai orang tua, jangan berharap kepada bantuan anak-anakmu. Kalau engkau kepingin bahagia di masa tuamu, nabung dan persiapkan masa tuamu. Mana yang amin? Sulit. Haleluya. Amin. Ini bukan bicara masalah relationship, tapi berbicara pondasi keluarga yang kuat. Haleluya. Kalau enggak apa? Kita nanti malas hanya mengandalkan kekayaan orang tua. Oh tenang papaku sukses, oh tenang mamaku sukses. Enggak penting buat saya. Betul? Anak saya yang dokter saya bilang gini, kerja baik, tabung baik, masa depanmu kamu yang buat. Hidupmu diberkati atau tidak bukan urusannya di papa, urusannya di dalam kamu. Itu nilai yang saya tawarkan. Amin. Saya bilang begini buat jemaat yang saya pimpin, kalau Anda mantu, Anda jangan ngundang hanya untuk mencari apa? Angpau. Amin, mantap itu. Haleluya. Bikin di gedung isi 2.000, tapi makanan untuk 500 orang. Yang penting datang angpau banyak, itu ndeso. Haleluya. Yang bertelinga hendaklah mendengar. Kan tadi saya minta maaf khotbah saya keras. Haleluya. Amin. Tapi kalau engkau berani membentuk satu keluarga baru dalam rumah tanggamu, yaitu anak-anakmu menikah, undang orang lain, ini adalah saran untuk menyaksikan bahwa keluargamu adalah keluarga Sakinah Glory, keluarga yang diberkati, keluarga yang tidak tergantung dari siapapun juga. Ada Allah dalam rumah tanggamu, hidupmu diberkati dan dipulihkan luar biasa. Amin. Bilang kanan kirimu, berhenti untuk menderita. Amin. Menurut saya menderita bukan karena miskin, menderita hanya cara pandang kok. Betul. Menderita itu hanya keputusan.
Saudara makan di warteg mengucap syukur tidak menderita. Saudara makan di Hana Masa kalau sakit gigi juga menderita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, menderita hanya cara pandang. Amin. Tapi cara pandang yang benar, apapun masalah saudara, Tuhan ada buat keluarga saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Yang ketiga, mewujudkan keluarga yang kuat dan utuh. Yang ketiga adalah kekuatan adalah keteladanan. Ikatan yang kuat di antara anggota keluarga, 2 Timotius 1:5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Dan dalam ibumu Yunike Nainggolan. Oh enggak ada Nainggolannya, sorry. Dan yang aku yakin hidup juga dalam apa? Dirimu. Pak, Bu, nilai yang ada di diri seorang anak, itu adalah nilai yang diberikan oleh orang tuanya. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara lihat saya sebentar. Kebanggaan seorang anak, figur seorang anak adalah papanya. Loh kok gak ada amin? Teladan seorang anak adalah ibunya. Kalau orang tua tidak memberikan nilai yang baik kepada anak-anaknya, jangan salahkan kalau anakmu memberontak kepada keluarga. Yang setuju katakan amin. Oh iya, sekarang banyak sekali anak tidak sopan. Dipanggil papanya, nak sini, ntar pa sibuk. Udah, ntar pa lagi chatting, enggak tahulah apapun namanya. Kenapa? Tidak ada teladan yang baik. Betul? Amin. Saudara bilang begini, anak kamu jangan malas. Tapi Anda malas bangun pagi. Anakmu adalah gambaranmu. Setuju dengan saya? Saya contoh keluarga yang gagal. Papa saya istrinya 4. Papa saya Bu, bukan saya Bu. Aku bilang, aduh ini kan gak enak. Ini papa saya Bu, papa saya. Gak usah. Udah papa saya udah mati Bu. Terus mama saya gak mau kalah, kawin 4 juga. Masya Allah. Biarin itu mama saya, toh gak meniru ke saya kok, haleluya. Mungkin saudara bilang begini, Pak ada pepatah yang bilang begini, buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Aku benci kali sama pepatah itu. Kalau buahnya dimakan paniki kan jauh, no? Haleluya. Amin. Jadi di rumah saya ada saudara yang ori, ada saudara yang KW1, ada yang KW2, ada yang KW3. Kenapa? Karena knalpotnya 3. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, relasi atau hubungan yang jelek ini kami putuskan ketika saya mengenal Kristus. Maaf karena papa, mama saya adalah orang seberang. Ketika saya mengenal Tuhan, semua itu ada pemutusan. Yang perlu saya tanamkan adalah nilai yang ada dalam hidup keluarga kami turun kepada anak-anak kami. Bilang kanan kirimu, jadi teladan yang baik. Amin. Jadi teladan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Klik. Jadi kesimpulannya begini saudara yang dikasihi Tuhan. Mewujudkan keluarga yang kokoh adalah memenuhi kehendak dan rancangan Allah sejak keluarga apa? Diciptakan. Karena lembaga pertama kali dibangun oleh Tuhan bukan gereja. Lembaga yang dibangun Tuhan bukan organisasi, tetapi lembaga yang resmi dibangun oleh Tuhan, yaitu adalah keluarga. Amin. Jadi kita tidak bisa membanggakan, di gerejaku. Gereja tidak menyelamatkan, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua saudaraku, untuk mewujudkan keluarga kokoh diperlukan apa? Kedewasaan rohani. Pak, Bu, jangan takut tua, tua itu pasti. Tapi dewasa itu adalah pilihan. Amin. Menjadi orang Kristen yang apa? Yang dewasa. Jangan gara-gara nggak disalami sama Pak Yan pindah gereja. Enggak Pak Yan ya, di sini enggak ada, yang banyak di GBI, yang ada di Yordania. Iya kalau berenang 10 tahun baru nyampe, haleluya. Betul? Gara-gara enggak dapat aqua pindah lagi gereja. Oh tapi puji Tuhan di sini enggak ada, yang banyak di Syria. Karena jemaatnya semuanya ISIS. Haleluya. Saya lihat semua wajah-wajah yang dewasa masuk surga, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tapi hidup benar dulu. Amin. Saya bilang begini loh, Anda jangan melayani dengan apa? Dengan topeng drama. Anda jangan melayani seolah-olah dilihat kudus padahal keropos.
Anda jangan seolah-olah tidak kesentuh oleh dosa, padahal hidupmu berantakan. Anda tidak bisa menawarkan kekudusan, pemulihan, terobosan, jawaban, mukjizat. Kalau dirimu tidak mengalami. Jangan jadi maklar rohani, jadilah pelaku rohani. Amin. Ya, ayo gereja. Kita tidak ke gereja. Ayo perpuluhan, tapi kita lupa terus. Tapi di GBI Kamboja tidak ada. Ini yang banyak di mana sekarang Pak? Swedia. Oke. Betul, udah di sana udah mulai ada ateis banyak. Jadilah dewasa, sebab mempelai Kristus adalah orang-orang yang dewasa. Klik. Kesimpulan yang berikutnya, hanya orang Kristen yang dewasa yang sanggup mewujudkan pernikahan yang apa? Stabil dan tangguh. Tidak dikit-dikit ngambek pulang ke rumah orang tua. Aduh, kalau orang tuamu sudah dikubur bagaimana? Betul? Amin. Saudaraku, keluarga saya semuanya Jawa, made in Jawa. Istri saya beda. Istri saya papanya Makassar. Kasar kali dia. Dikit-dikit, jangan begitu mie. Kok mie? Bakso. Itu baru papanya, mamanya dari Kupang. Widih, Kupang, senggol bacok. Betul, makanya istri saya kayak Pertamax Turbo. Bukan Pertamax Plus lagi, Pertamax apa? Turbo, dulu. Kalau ada orang marah kepada saya, dia lihat saya tidak balas, jujur saja, dulu sebelum bertobat saya hanya takut sama dua. Pertama hanya sama Tuhan, kedua sama istri saya. Jujur Pak, saya di luar gagah, gaya gitu jadi panglima. Saya lupa di rumah ada panganam. Ini wajahnya bapak-bapak banyak yang korban gitu. Lah iya sekarang di luar pakai jas, nanti dalam bilang, sayang cuci piring. Menteri Keuangan, tenang hidup, keluarga, aman, damai, sejahtera. Haleluya. Ini tidak berani bilang amin. Oke, saya lanjutkan. Tapi itu dulu ya, sekarang tidak dia bertobat ya. Betul, dia sekarang sama saya lemah lembut ya. Apa kabar? Aduh, saya batuk sekali di rumah, kopi keluar. Batuk 2 kali, jengkol keluar. Terus batuk-batuk terus, pergi jongana ke dokter sana. Oh iya. Saya lanjutkan. Hanya orang Kristen yang dewasa yang sanggup mewujudkan pernikahan yang stabil dan tangguh. Mengupayakan relasi yang sehat antara anggota keluarga. Dan membangun ikatan yang kokoh antara orang tua dan anak. Untuk menciptakan atmosfer keluarga yang aman bagi setiap anggotanya. Sekali lagi hanya keluarga yang dewasa. Bu, pernah cemburu enggak sama suami, Bu? Loh, saya tanya enggak ada yang jawab. Ada ibu-ibu di sini. Halo. Pak, pernah cemburu enggak sama istri, Pak? Loh, kalau saudara enggak pernah cemburu ada yang salah dengan saudara loh. Kalau di rumah istri pakai daster terus, pakai baju daster robek, pakai bawang merah, bawang putih, bau itu terus bau cabai, saudara tetap sukacita, ada yang salah dengan saudara loh. Betul? Istri kasih kesempatan pergi untuk manicure, pedicure. Ih kok gak ada amin? Haleluya. Pak, Bu, suatu ketika ada suami yang nakal sekali suaminya. Sering pulang malam, bahkan cenderung pagi. Istrinya marah dong. Tapi suaminya punya alasan, kenapa kamu kok sering pulang malam? Ya saya pulang karena nunggu kamu tidur dulu. Waduh berarti ada masalah. Dia suka cita kalau istrinya tertidur. Baru dia pulang dan dia pergi sebelum istrinya terbangun. Tapi di sini enggak ada, ini yang banyak di GBI yang ada di Rusia. Jauh sekali dari sini. Saudaraku ternyata ini suaminya ternyata punya kantor cabang di luar. Brand office. Dan waktunya kadang-kadang di sana dia rapi sekali. Suatu ketika dia berangkat pakai baju putih, pulang pakai baju putih, tapi bajunya itu mulai basah. Dan banyak ada merah-merah sedikit. Haleluya. Pak, lihat saya sebentar Pak. Kalau istrimu marah-marah karena engkau pulang malam itu normal Pak. Itu normal. Lebih bahaya kalau kamu pulang malam istrimu udah gak marah. Itu bahaya. Kenapa? Dia udah berdoa. Tuhan aku gak sanggup lagi. Selesai saudara loh. Betul. Sudah game over. Betul. Doa seorang istri itu bahaya. Betul. Istri saya tak bela sekarang. Kasih aku kopi nanti ya. Haleluya.
Istrinya tanya, loh kenapa bajumu kotor? Kan tadi bersih. Kenapa kamu seperti ini kok pulang lecek, gak karu-karuan? Suaminya bilang begini, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Istrinya marah, saudaraku. Tapi bajumu basah, basah luar biasa ini. Apa-apaan kamu pulang malam? Dia bilang begini, aku tenggelam. Istrinya marah, cerai, selesai cerai. Suaminya bilang begini, aku tanpamu, Butir. Pak, Bu, ayo dewasa dalam Tuhan. Hidup ini tidak bisa disikapi dengan main-main. Tantangan di depan itu berat. Bergandengan tangan dengan suami istri. Percayalah, sehebat apapun masalahmu, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Sehebat apapun pergumulanmu, Tuhan punya jawaban. Sehebat apapun menghadang masalah saudara, Tuhan punya jawaban. Amin. Istri saya pendoa buat saya, saudaraku. Ketika saya punya masalah, saya ingat istri saya berdoa buat saya. Selamat menikmati hidup berkeluarga. Anda luar biasa di hadapan Tuhan. Anak cucu mantumu akan sukses luar biasa ketika Tuhan ada dalam hidup saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan. Ayo bangkit berdiri, khotbah sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama. Sebentar tunggu Pak Yosef dulu. Aduh. Haleluya. Kalau saya nyanyi kuncinya C, pemusik D. Haleluya. Haleluya. Saya salah kostum hari ini ya. Enggak apa-apa deh. Karena ntar lagi saya harus lari ke Rayon 1B. Di sana katanya harus pakai jas. Ya biar kayak pendeta pakai jas. Haleluya. Sama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Ada yang datang ke sini dengan suami istri? Boleh, kalau yang ada boleh bergandengan tangan. Ada yang datang orang tua dengan anak? Jika ada, raih tangan anak itu. Jika sudah tidak membawa siapa-siapa, boleh bergandengan dengan kanan kiri. Saudaraku, Alkitab berkata demikian. 2 atau 3 orang sepakat meminta demi namaku, Tuhan hadir. Why only 2 people? Why only 2 person? Karena suami istri untuk sepakat bukan pekerjaan gampang. Tapi hari ini teguran Tuhan jelas, arahan Tuhan jelas. Ketika engkau suami istri atau anak dengan orang tua bergandengan tangan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Tundukkan kepala, saya mau berdoa. Bapa, lihat tangan-tangan yang bergandengan. Kami tidak mau ini hanya sebagai ritual agama kami. Kami mau bergandengan tangan karena kami sepakat. Kami mau dewasa di dalam Tuhan. Kami mau dewasa di dalam iman pengharapan. Kami mau dewasa menyiasati setiap masalah dan pergumulan. Kami mau dewasa dalam segala sesuatu. Dan kami mau dewasa dalam dibentuk dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini tuntunanmu jelas, pagi ini arahanmu jelas, pagi ini guidance-mu jelas atas kami. Kami pulang mau membawa value sorga, kami pulang mau ke kemenangan, kami mau pulang menjadi pelaku firman. Lihat tangan-tangannya bergandengan tangan. Suami istri engkau pulihkan hubungannya ya Tuhan. Anak orang tua engkau pulihkan hubungannya.
Bahkan kami saudara bersaudara, Engkau berikan kami keunitian. Dalam kesatuan hati kami ada iman, ada pengharapan, ada perkenanan dan ada jiwa yang bertobat dalam Tuhan. Terima kasih, lepaskan tangan saudara. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berperkara. Hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu, dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami pulang bawa kemenangan, kami pulang bawa sukacita. Berkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan. Bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Kami bersyukur buat ibadah yang pertama ini. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati semua tim pemuji pemusik, berkati semua pelayan Tuhan, berkati apapun pelayanan kami. Supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, hantar kami, pertemukan kami dengan keluarga yang lain dengan sukacita, sehingga sorga terbuka bagi kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Pandang sorga, sorga terbuka buat saudara. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dengan penuh kelembutan. Dia ulurkan tangannya kepadamu dengan penuh keperkasaan. Dia sendengkan telinganya kepadamu dengan penuh kepekaan. Sebab kasih karunia dan pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih, mujizat dan jawaban-jawaban doa daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Roh Kudus terus dinamis turun atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang permai. Satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama berkata, Amin.